Itu. Oke, tentunya untuk menuju pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa mengandalkan investor yang sudah ada ya, perlu investor baru sehingga barrier of entry-nya tadi itu harus ditekan yang tadi disampaikan oleh Ibu Afi, yaitu penyederhanaan Pak dalam hal perizinan. Mungkin Pak Imam mau menanggapi apa yang disampaikan Ibu Afi dan juga terkait dengan hulunya ini, kenapa pemerintah kesannya enggan gitu untuk fokus di hulu. Jadi hanya hilirisasi sehingga itu jadi jargon yang ada di top of mind, tapi hulunya seakan-akan dilupakan. Makasih. Saya kalau melihat Ibu Afliana itu masih ingat 2007. Itu pada saat kita membuat RUPM. RUPM kami 2007 ada 3 topik utama yang harus dibangun oleh pemerintah. Salah satu ekonom yang memberikan insight itu adalah Bu Afiliane, yaitu pangan, energi, dan infrastruktur. Infrastruktur memang sudah digeber habis tuh, banyak sekali. Kemudian yang satu hal lagi yang tadi saya sampaikan, sekarang ini Pak Menteri kami, Pak Rosan Perkasa Roslani, sudah menginstruksikan kepada tim, yaitu baik di promosi, perencanaan maupun di pengendalian, untuk memaksimalkan investasi baru di bidang hilirisasi selain mineral dan batu bara. Yaitu apa? Satu, terkait perkebunan yang disampaikan oleh Bu Afiliane. Kemudian terkait dengan kelautan, ya, terkait dengan perikanan dan kehutanan. Contoh nih, untuk perkebunan, kita sudah lagi saat ini membuat di Merauke. Merauke itu selain untuk food estate, tapi juga untuk membangun kita swasembada gula, yaitu kita akan buat tebu yang dengan bibit unggul dari 2 negara, yaitu dari Australia maupun dari Brasil. Nah, kemudian selain nanti kita swasembada pangan di gula, kita juga akan menjadi bioetanol dan juga bisa menjadi biodiesel. Sekarang lagi ongoing proses dan investasinya juga sangat luar biasa. Itu sudah 20% ya investasi yang sudah masuk, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Kemudian yang kedua, ada beberapa investasi hilirisasi. Contohnya adalah garam. Garam itu ada 2 macam. Garam yang biasa untuk masak, itu bisa meningkatkan hipertensi kalau kebanyakan. Tapi ada juga garam industri. Garam industri itu semua lini sektor ada. Baja perlu garam industri, food and beverage perlu, smelter perlu. Tapi kita sebagian besar masih impor, padahal kita luas banget lautannya, ya. Dan ini akan kita dorong untuk garam industri. Kemudian ada pala. Kita luar biasa loh. Kemudian ada coklat. Siapa perempuan yang nggak suka coklat? Ya, dikasih hadiah coklat paling senang. Kita banyak sekali, tapi perlu dibangun lagi coklat kita, ya, menjadi coklat-coklat yang unggulan, bibit-bibit terbaik. Dan ada industri industri hilirnya, downstream industry yang akan kita dorong. Jadi ini bahwa momentum geopolitik Amerika China itu kadang-kadang ada tantangan, tapi juga bisa menjadi sebuah opportunity. Ya. Rumput laut enggak Pak? Itu rumput laut. Ya. Rumput laut karena kita memang nomor 2 terbesar di dunia. Dan ternyata rumput laut itu turunannya itu bisa sampai ada 7-8 industri. Yang nilai tambahnya itu bisa sampai 7-8 kali. 7-8 kali loh. Artinya apa? Artinya nilai tambahnya besar, dan untuk hulunya, ya, mainstreamnya, upstreamnya, itu juga nanti akan ada pendapatan yang masuk. Sehingga nanti mungkin kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita ingin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Supaya berkualitas, maka investasinya harus inklusif. Supaya investasi inklusif, harus ada human capital development. Supaya apa? Peningkatan produktivitas human capital kita, yang ujung-ujungnya apa? Pendapatan per kapita kita
akan meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bu Afiliani akan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Imam dan juga Mas Ardin, Bu Afi. Saya ingin melanjutkan sekali gitu ya, tapi itu screen depan saya ini sangat-sangat mengganggu ya, digeser-geser, menandakan kita sudah injury time banget. Dan sebenarnya saya ingin memfasilitasi pertanyaan dari audiens. Tadi Pak Yahya menyampaikan tidak sempat bertanya di sesi pertama. Mohon maaf Pak, di sesi kedua juga kita harus pas dulu, mungkin di sesi ketiga ya Pak ya. Jadi secara kesimpulannya ini, hilirisasi seperti sudah disampaikan Pak Imam adalah instrumen penting negara ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, apalagi target kita ini sangat ambisius sekali 8%. Untuk itu pemerintah harus serius, konsisten, berkomitmen ya Pak untuk menegakkan regulasi, menciptakan iklim investasi yang sehat dan tentunya untuk membangun ekosistem industri. Jadi tidak hanya saja memberikan nilai tambah pada produk, pada komoditas, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sehingga rakyat juga makmur, kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus hal itu semua tentu akan menjadikan bangsa kita ini lebih maju dan lebih mandiri. Terima kasih Pak Imam, Mas Ardin, dan juga Bu Afi yang sudah sharing di tengah-tengah waktu yang sangat-sangat singkat ini. Terima kasih dan juga Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita akan foto bersama. Agenda selanjutnya saya kembalikan ke Gati. Iya, terima kasih moderator Desmona Chandra. Dan selanjutnya akan ada